Pak Jokowi yang mau keliling Indonesia, yang kepanasan PDIP. Sebegitu takutnya mereka terhadap sosok Joko Widodo. Disebutkan kalau Bapak Jokowi telah sembuh 99% dan ada rencananya mau mengelilingi Indonesia. Nah, aneh sekali teman-teman, PDIP yang malah kepanasan. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai selesai. Nah, jadi saya sampaikan sekali lagi, ini omongan Pak Jokowi yang disampaikan kepada relawannya. Kondisi kesehatan saya sudah 99% pulih, tinggal 1% lagi. Ya, rencananya bulan depan, saat itu karena Mei, berarti bulan Juni saya sudah bisa kembali keliling Indonesia. Iya. Keliling Indonesia mau ngapain? Ya. Ada yang ngomong nggak beliau? Ya, tentunya untuk menyapa rakyat. Saya akan kembali menyapa rakyat. Nanti teman-teman relawan siap nggak? Gitu, maksudnya mendampingi, kan begitu ya. Semua secara serempak mengatakan siap, kan begitu. Jadi mau ngapain tentu kan begini. Pak Jokowi ini kan ya memang itu kebiasaannya dari dulu belusukan, menyapa rakyat. Tentu apa tujuannya? Ya, kami melihatnya begini. Jadi Pak Jokowi ini ingin menjaga ya konektivitas ya terhadap atau dengan rakyat itu tetap hidup. Nah, Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada rakyat itu bahwa walaupun dia tidak menjabat, dia tidak berubah. Bahwa kebiasaan dia menemui rakyat belusukan itu ya memang begitu adanya. Tapi Projo diajakin ya buat belusukan? Kan gini, Projo ini kan selalu ada di ini kebiasaan Pak Jokowi selalu begitu. Kebiasaan selalu ngajakin Projo atau kebiasaan relawannya? Okay, nah, relawan Projo ini kan ada di seluruh Indonesia. Misalnya dia mengunjungi di satu daerah. Nah, nanti teman-teman Projo di daerah itu biasanya menemani Pak Jokowi. Ini dia bocorannya dari Fredrik Damani yang membuat PDIP kepanasan mendengar info ini. Katanya Pak Jokowi sudah sembuh 99%. Dan ditambah lagi, ada rencana dari Bapak Jokowi mau menyapa rakyat mengelilingi Indonesia. Waduh, PDIP ternyata masih belum move on dan takut sekali dengan power Bapak Jokowi. Projo Pak Jokowi sudah sehat 99% dan siap keliling Indonesia untuk menyapa rakyat. Bukan kampanye partai PSI. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, komen-komen di bawah ini. Nah, kemudian ditanggapi oleh PDIP. PDIP soal Jokowi akan keliling NTT. Ini awal pertama rutenya diwacanakan dimulai di NTT. Apakah mau tunjukkan ijazah? Jadi nyinggung ijazah nih PDIP. Aduh, mari kita baca beritanya teman-teman. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo menanggapi rencana Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang mau mengelilingi Indonesia mulai dari Nusa Tenggara Timur atau NTT bulan depan. Andreas menyinggung polemik ijazah Jokowi yang menurutnya masih dipertanyakan masyarakat. Di NTT banyak orang bertanya apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Apakah kunjungan Jokowi tersebut untuk menunjukkan ijazahnya, kata Hugo kepada wartawan pada Senin 18 Mei 2026. Lah guys, kok malah bahasnya ijazah? Apa jangan-jangan mereka juga bagian, jangan-jangan mereka bagian yang bikin gaduh ini ijazah Bapak Jokowi yang sampai hari ini masih belum selesai juga. Dikit-dikit nyentilnya ijazah. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, komen di bawah. Jangan salah bos, Senayan itu isinya Korea bos. Nggak percaya kamu, Senayan itu isinya Korea. Yang lurus-lurus tewas, yang menang Korea. Yang menang Korea, karena Korea semakin tidak ada aturan semakin juara. Kalau ada aturannya pun ditekuk-tekuk oleh Korea ini untuk lompat-lompat. Ini Korea, ya. Perhatikan, increase your money, increase your power, and increase your
Apa tadi? Pilih sing di kamu sendiri, pilih galahmu. Galahnya sukses, clear. Galahnya salah, patah. Patah, galahnya patah. Supaya bisa lompat jauh itu kan galahnya jebus gitu. Kalau sudah di atas, nggak mau turun. Korea itu kalau di atas nggak mau turun, Pak. Kok soft landing mana? Korea sejati nggak pernah mau turun. Yang menurunkan APK, alat penegak hukum. Itu penyakit Korea. Penyakit Korea itu nggak pernah mau turun, Bos. Pak Jokowi Korea bukan, Pak? Waduh, ini berat. Ini berat. Tetapi begini, saudara sekalian. Saya mau nanya sama Diko. Kalau bahasa Inggrismu tidak fluent, tidak terlalu lancar, berani nggak kau jadi presiden? Berani nggak? Ora wani, boten wantun. Ini berani, Bos. Dari titik itu saja, he is Korea. 100 Korea. Berani nggak? Siapa yang percaya dulu dia presiden? Siapa yang percaya? Ketika ketemu saya masih wali kota, kurus, kelihatan orang nggak perpunya. Gitu. Wah, lentingannya lewat PDI, sling, cok. Betul? Clear? Nah, itu contoh, need of power. Carilah fotonya Bapak satu itu, pasti duduknya di tengah. Ketika masih muda juga begitu, paham? Gitu loh. Jadi sling naik. Begitu, Artinya nggak mau soft landing dong, Pak? Atau gimana, Pak? siapa? Ya kan semua Korea kata Bapak tadi nggak mau soft landing. Korea susah soft landing, Bang. Lah kok disuruh landing? Memang private jet. Ini pernyataan diakui oleh Bambang Pacul ya. Soal sosok Jokowi. Bapak Jokowi. Korea 100%. Ini. Makanya berarti memang diakui oleh PDIP. Kalau Bapak Jokowi kehebatannya luar biasa. Jadi setiap gerakan kecil daripada Bapak Jokowi itu menggetarkan daripada kubu PDIP. Gimana kalau kita lihat rekam jejak politik Bapak Jokowi kan mulus sekali langsung tancap. Ini posisi Bapak Jokowi sekarang masih kayak gini, masih belum turun nih dia. Ini kan Mas Gibran anaknya wakil presiden. Itu politiknya luar biasa. Korea 100%. Ini gimana kalau menurut kalian? Komen-komen di bawah. Jokowi mau keliling Indonesia, pesan dan ancaman buat Presiden Prabowo. Ketika ada informasi Jokowi akan keliling ke Indonesia, wartawan tanya ke saya, apa maksud pernyataan itu? Karena pernyataan itu tidak disampaikan langsung olehnya, tapi oleh relawannya, maka ini taktik khusus Jokowi untuk menyampaikan pesan kepada. Pertama, ini pesan halus sekaligus ancaman halus bagi Presiden Prabowo. Jokowi ingin menyatakan saya masih diperhitungkan. Dukungan massa bisa jadi tameng jika pemerintahan Prabowo terganggu, maka Gibran sebagai wakil presiden paling siap naik dengan dukungan Jokowi. Atau ini persiapan jangka panjang menyaingi di 2029. Menjaga pengaruh dinasti Jokowi di tengah Presiden Prabowo yang punya basis sendiri. Kalau pasangan Prabowo Gibran cerai di tengah jalan. Kedua, untuk memperkuat dinasti Jokowi dengan adanya Gibran sebagai wapres, Kaisang sebagai ketua umum partai, dan Bobi sebagai gubernur, Jokowi harus kerja keras untuk terus menghimpun kekuatan sosial dan politik untuk memberikan dukungan bagi putra dan menantunya. Ini murni menghimpun kekuatan buat dinasti Jokowi. Ketiga, bukti bahwa Jokowi omongannya tidak bisa dipegang. Katanya setelah tidak jadi presiden mau pulang ke Solo menjadi warga biasa. Ini malah akan keliling Indonesia untuk terus menghimpun kekuatan politik. Itu tentu saja pilihan pribadi Jokowi. Tapi publik makin yakin omongan Jokowi tidak bisa dipegang alias tukang bohong.
Waduh. Lagi-lagi kan kader PDIP ngamuk-ngamuk, kepanasan teman-teman. Dengan adanya rencana Bapak Jokowi mau keliling Indonesia. Apa salahnya kalau Bapak Jokowi mau menyapa rakyat? Sebagai bukti, meskipun Bapak Jokowi tidak menjabat, tapi masih peduli dengan rakyat. Masih menyambangi rakyat dimanapun, teman-teman. Di sini malah disentil soal dinasti politik. Waduh, kenapa sih dinasti politik hanya dilabeli ke Bapak Jokowi dan keluarganya? Kenapa kepada politisi-politisi lain? Kenapa misalnya mungkin kepada Bu Mega misalnya dengan ya PDIP lah misalnya, kita bisa bilang dulu kenapa ini tidak disentil, ngaca dulu kan internal PDIP bagaimana, ya kan? Kenapa cuma Bapak Jokowi? Atau mungkin tokoh-tokoh politik yang lain lah. Kenapa cuma Bapak Jokowi yang disentil? Kemudian ada poin satu lagi dari Guntur Romli. Dia mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mengadu domba, untuk membenturkan antara Presiden Prabowo dan Bapak Jokowi lewat topik yang satu ini. Padahal itu tidak ada niat dari Bapak Jokowi untuk beradu, untuk bersaing dengan Presiden Prabowo. Dia aja yang mencoba memberikan narasi sesat. Ini gimana kalau menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ini ya. Tapi Pak Jokowi mencatatkan sejarah sebagai zon politikon gitu, atau orang politik yang salah satu yang tercanggih tanpa partai. Kalau saya bukan salah satu yang coba. tercanggih. Coba gimana? Ya kan, yang namanya paling itu kan satu. Sekarang paling canggih ya Pak Jokowi. Soal bahwa kita setuju atau tidak, berkali-kali saya sampaikan, itu terserah penilaian netizen ya. Tetapi Pak Jokowi akan semakin menancapkan kuku. Kenapa? Karena ini menjadi satu-satunya presiden yang mampu menjadikan wapres anaknya. Dalam sejarah berapa kita merdeka sejak tahun 45, baru kali ini. Kan nggak ada sebelumnya. Pak Harto itu baru taruh Mbak Tutut jadi Menteri Sosial, itu setelah 35 tahun berkuasa, meskipun hanya untuk 2 tahun ya. Tetapi Pak Jokowi menaruh putranya sebagai calon wakil presiden, akhirnya menjadi wakil presiden hanya dalam waktu 9 tahun berkuasa. Itu dahsyat. Dan selalu saya katakan, Pak Jokowi memulai karir politik sebagai wali kota tahun 2005, menjadi presiden tahun 2014. Hanya butuh 9 tahun untuk seorang Jokowi dari wali kota naik menjadi presiden. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Nah sekarang yang terakhir, tentu Pak Jokowi tidak akan begitu saja hilang dari panggung politik. Saya tidak pernah percaya itu, mau pulang berkebun atau beternak dengan remunerasi yang diberikan negara atas pengabdiannya selama 10 tahun itu, saya nggak pernah percaya. Pak Jokowi adalah seorang politikon yang akan terus memainkan kartu, dan ini akan berlanjut. Kenapa? Seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi piramida kebutuhan Pak Jokowi ini naik terus. Jadi level of risk dari yang dimainkan dalam pertarungan politiknya ya naik terus. Kemarin sudah berhasil. Berangkat dari tadi 9 tahun seorang wali kota tiba-tiba sudah jadi presiden. Kemudian di DKI hanya bermodal 2 partai politik melawan 8 partai politik mengusung Foke. Itu kan sudah dahsyat itu. Terus dari situ beliau melawan orang yang membiayai dan mensponsori menjadi calon gubernur, Pak Prabowo, dan menang tahun 2014. Nah, sesudah orang yang membiayai dan mensponsori beliau lawan dan menang, dirangkul tahun 2019, mengejutkan semua orang. Yang itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian pertarungan level of risk-nya semakin tinggi lagi, melawan partainya sendiri, PDI Perjuangan, tahun 2024, berhasil. Nah, saya kira Pak Jokowi akan mempertontonkan lagi kepiawaian-kepiawaian politiknya dalam kreasi-kreasi di Pilkada besok. Nah, ini gimana nih teman-teman? Master politik Pak Jokowi, Joko Widodo, satu-satunya canggihnya politik, cara berpolitik Bapak Jokowi, satu-satunya di Indonesia. Jadi wajar kalau PDIP kotar-kotir, wajar kalau PDIP cemas dengan rencana Bapak Jokowi mau mengelilingi Indonesia untuk safari politik, untuk sapa-sapa masyarakat. Jadi gimana nih teman-teman, kalau menurut pendapat kalian,
atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama ini, jangan lupa ramekan kolom komentar yang ada di bawah ini, teman-teman.